marketnya udah pasti ke reseller. Berarti kontennya sudah pasti ngebahas si bisnis produk digitalnya. Kita ngebahas edukasi bagaimana ngejalanin bisnis ini teman-teman, gitu ya. Tips cara mulai bisnis produk digital, cara bikin produk, daftar link ID, cara belajar Canva. Nah itu targetnya udah pasti teman-teman, gak usah nanya. Kalau teman-teman lihat orang-orang di luar sana ya, yang kontennya itu isinya tentang edukasi produk digital, terus spill hasil penghasilan, itu udah pasti targetnya ke reseller, udah nggak mungkin ke user, gitu ya teman-teman ya. Kalau targetnya ke user, udah pasti kontennya terkait produk yang mereka jual. Gitu, sampai sini nyambung nggak terkait target market teman-teman? Jadi kalau teman-teman lihat, oh dia ini nih apa namanya, jualnya worksheet anak, tapi targetnya ke user, tapi isi kontennya bisnis produk digital, nah itu udah nggak mungkin tuh ya. Jadi teman-teman biar paham dulu ya sampai di sini, biar kalian bisa ngelihat kalau misalnya ada yang lewat di FYP teman-teman mau ATM-in konten itu, kalian tahu mana nih sih yang cocok sama teman-teman untuk diikutin. Tinggal rubah POV-nya aja. Karena cara aku begitu untuk dapetin ide konten. Aku pas scrolling, aku dapet nih konten yang satu nih sama aku ikutin aja. Kalau kontennya view-nya banyak ya, view interaksinya banyak, itu aku ATM-in. Kalau enggak ya enggak aku ikutin. Gitu teman-teman. Artinya biasa pakai SEO optimization. Seperti itu ya. Itu terkait target market. Nanti teman-teman tentuin lagi pilihannya teman-teman. Infoin ke aku supaya aku lebih gampang lagi untuk ini apa sih namanya itu, infoin teman-teman terkait referensi kontennya ya. Gitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Ada yang mau ditanyain teman-teman terkait nentuin target market? Nggak ada ya? Kayak gitu ya. Nanti oh ya gini, kan biasa teman-teman tuh suka nanya, Kak, tapi kalau ke reseller aku belum bisa nih jualan bimbingan kayak kakak. Nggak harus jualan bimbingan teman-teman. Bimbingan itu terkhusus buat teman-teman. Misalnya gini, teman-teman udah berjalan nih, udah bener ngontennya, udah dapet penghasilan, udah tahu bikin konten ya, udah nggak nanya-nanya lagi ke aku, terus teman-teman mau ngajarin orang lain gitu misalnya yang mau ikut jualan produk digital, silahkan. Karena itu salah satu jenis produk digital juga, yaitu membuka e-course, kursus online gitu ya, khusus online belajar produk digital. Tapi bukan sekarang, bukan saat teman-teman posisinya masih jadi pemula, bingung nanti ya. Nanti ada orang nanya, yang ada teman-teman nanya-nanya lagi ke aku, Kak ini jawabnya gimana ya, orang ini nanya ke aku gitu. Jadi nanti teman-teman jadinya nggak amanah. Itu yang dihindarin ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang punya target market ke reseller. Makanya aku sebenarnya nggak rekomendasi nih teman-teman awal bikin konten terus nawarin yang mau belajar sama aku langsung komen belajar, aku kirim aksesnya ke DM. Nah sebenarnya lebih ke ini sih teman-teman tuh, lebih ke nawarin ebook juga boleh tuh, ebook panduan produk siap jual itu boleh. Tapi kalau untuk nawarin bimbingan aku nggak rekomendasi, kecuali emang nggak, Kak aku udah yakin aku bisa gitu ya, aku pede aja pokoknya bisa aku bimbing orang, ya udah silakan ya. Tapi kalau boleh saran teman-teman, usahakan dulu minimal teman-teman bisa ngerti apa itu bikin kontennya ya, minimal itu dulu deh. Teman udah ngerti konten, terus teman-teman udah bisa bikin kontennya teman-teman stabil FYP terus, nah itu bisa tuh mulai ngajarin orang, nggak apa-apa. Nah itu balik lagi kalau ada yang nanya ya, aku juga waktu bikin buka bimbingan tuh kapan ya, lupa lah aku ya, pokoknya sekitar penghasilannya udah 5 jutaan deh ya. Nah baru ada yang nanya-nanya, Kak mau belajar gimana, nah baru aku buka tuh ya produk yang ada akses bimbingannya gitu. Sebelumnya mah enggak ya, aku sharing-sharing jual produk siap jual aja kayak ya teman-teman yang lain gitu. Makanya sampai sekarang juga di luar bimbingan aku masih tetap nawarin produk siap jual, karena produk siap jual itu juga marketnya gede banget teman-teman ya, jangan disepelein gitu ya. Aku aja punya produk baru nih yang baru aku masukin, belum ada sebulan itu udah omsetnya sudah berapa puluh ya, ya itulah ya, udah puluhan juta teman-teman, padahal belum sebulan aku masukin produk itu yang 10.000 halaman itu gitu. Jadi kalau teman-teman hanya fokus jualan produknya doang, itu tetap bisa penghasilan 2 digit kok, tenang ya. Aku kasih tahu teman-teman gimana caranya bisa punya penghasilan yang sama kayak aku. Yang penting diikutin aja strategi step by stepnya gitu. Kalau mungkin teman-teman, tapi aku nggak bisa nge-live, Kak. Sebenarnya gini ya teman-teman, untuk nge-live itu juga butuh
proses ya, karena waktu aku nge-live itu juga nggak langsung rame. Waktu aku nonton live aku tuh sama kayak teman-teman yang baru mulai nge-live di sini, ada nggak? Penonton tuh 1-2 hilang, 1-2 hilang, 10 paling banyak, tiba-tiba turun jadi 2 gitu. Jadi ya itulah struggle-nya kalau temen baru mulai nge-live. Tapi live itu tuh beneran naikin personal branding, penjualan itu 2 kali lipat temenan gitu ya. Nah kalau trik aku dari awal itu adalah gini, kalau aku kan jualan awal tuh pakai status aku pindah ke konten. Nah konten ini aku fokus bikin edukasi, ngebangun brandingnya aku nggak mau buru-buru jualan di konten, itu susah teman-teman, sejujurnya ya agak lumayan susah untuk langsung bisa jualan di konten. Tapi bisa kalau teman-teman kontennya ada FYP. Nah jadi aku itu waktu awal ngakalinnya adalah aku fokus edukasi aja, konten aku semuanya pokoknya nggak ada penawaran apa-apa sampai selama 3 bulanan deh kalau nggak salah ya. 3 bulan itu full edukasi, kontennya bener-bener nggak ada penawaran apa-apa. Nah penawarannya ada di mana, aku taruh di live. Jadi dari konten itu kan cepet tuh kalau teman-teman bikin konten edukasi nambahin followers, naikin brandingnya teman-teman itu cepet, lumayan cepet tuh kalau bikin konten-konten edukasi. Nah orang percaya aku dari kontennya aku, mereka masuk ke live aku, mereka dengan gampang mau beli produk aku. Sebenarnya triknya lebih dari situ tuh, triknya di situ teman-teman ya. Makanya buat teman-teman nih, kalau teman-teman mau jualan ya, mau jualan dari konten aja sebenarnya bisa, tapi harus agak sedikit bersabar ya. Proses konten itu panjang itu ya, karena kita ada personal branding dulu, ada ngonten dulu, edukasi orang dulu. Makanya itu aku bikin konten aku full edukasi 3 bulan pertama aku live itu aku fokus buat jualan gitu. Jadi bener-bener jualannya hanya di live. Nah kemudian setelah personal branding aku naik sekitar aku udah dapet 10 ribuan followers, baru itu aku mulai tuh teman-teman mulai bikin konten nawarin produk. Nah mulai tuh masuk dari konten juga sampai hari ini. Nah kalau temen nanya kalau aku nggak live aku dapat penghasilan berapa ya, kayak pokoknya sekitar range ini ya. Kalau aku nggak live sama sekali aku bisa dapet tuh 500 sampai 600 ribu. Itu kalau aku nggak ngapa-ngapain tuh, udah ninggal nungguin orang cewek-cewek aja ya, segitu tuh. Kalau sekarang ya teman-teman itu butuh waktu berapa lama, 9 bulan konten teman-teman ya. Bisa, artinya apa teman-teman, kemungkinan jualan dari konten doang itu bisa, cuman ya harus sabar gitu. Tapi kalau teman-teman mau loncat gitu ya, langsung jumping tinggi gitu ya, nah dibantu pakai live. Itu beneran tuh, tanya aja teman-teman yang udah pada belajar nge-live ya, dia sambil full kontennya jalan, live-nya juga jalan, nah penghasilannya agak cepat lebih naik. Tapi ada nggak kak yang full konten? Ada. Bu guru tuh biasanya, yang rata-rata guru itu gampang tuh naiknya. Guru-guru yang bimbingan sama aku tuh mereka lebih gampang jualannya pakai konten gitu, karena ya jual si modul ajar itu kan gitu. Jadi tips dari aku ya teman-teman, kalau teman-teman mau ya belajar aja, nanti aku kasih tips-tipsnya apa aja sih live harus dipersiapin, apa aja yang dibahas. Ini butuh jam terbang sih ya kalau live itu ya teman-teman ya. Pasti awal kagok, bingung, nervous, grogi, tapi kalau teman-teman konsisten ya, prosesnya nggak lama sih. Penonton itu udah mulai stabil itu di sekitar 2 minggu ke atas, 3 minggu ke atas lah ya, paling pahit-pahitnya tuh ya gitu. tiga minggu ke atas teman-teman udah konsisten terus nge-live di jam yang sama, itu stabil udah mulai di 50-an tuh penonton gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau pakai live silakan, mau pakai konten doang boleh, tapi sedikit bersabar ya. Aku bantuin kok teman-teman, mau pilih manapun senyamannya teman-teman aja. Kak aku kalau bikin live itu nggak apa namanya itu, nggak ada waktunya, ya udah berarti konten. Kalau konten juga teman-teman bilang nggak ada waktunya, ya udah aku nggak tahu lagi mau bantuin dari mana ya gitu ya teman-teman. Gini enaknya tuh kalau teman-teman nge-live setelah ini ya, setelah berjalan lama, kalau kalian udah konsisten dulu nih, misalnya udah ngonten 6 bulan nggak pernah skip, nanti saatnya teman-teman kurangin porsi kontennya itu bisa. Kayak aku nih sekarang aku udah mulai nggak konsisten satu konten per hari gitu. Kadang aku bikin kontennya itu per 2 hari sekali, 2 atau 3 hari sekali itu aku posting konten gitu. Sekarang udah nggak setiap hari lagi gitu, kecuali nih live aku lagi bermasalah, nah pasti aku akan rajin posting konten, karena penghasilan aku pasti datangnya dari konten gitu ya teman-teman. Pasti bisa kok suatu hari teman-teman jualan banyak dari konten tuh bisa, aku udah buktiin. Tapi ya butuh proses, butuh waktu, karena orang kalau beli produknya teman-teman dari konten itu dia harus pertama ngeliatin ininya teman-teman, apa visualnya teman-teman. Kedua, teman-teman sering nggak muncul di halamannya dia.
gitu. Kalau orang udah sering nih, hari ini FYP teman-teman lagi, besok teman-teman lagi, nah dia jadi ke branding itu ya, oh ini nih si ini jual produk digital, ya udah aku belinya sama dia. Tapi kalau teman-teman kontennya juga masih bolong-bolong, terus berharap bisa jualan dari konten, ya itu wassalam, nggak mungkin teman-teman ya. Gitu sih tips dari aku itu. Jadi buat teman-teman yang kalau ngerasa sanggup untuk melakukan live itu kan cuman faceless ya teman-teman ya, nggak kelihatan muka. Cuman di sini mungkin kendalanya karena aku nggak bisa ngomong, aku bingung mau ngomong apa ya. Teman-teman catetin aja sebenarnya yang mau kalian ngomongin tuh, dicatat, diurutin aja, dicatat gitu. Teman baca aja juga, orang nggak tahu ya, kalian sambil baca tuh di belakang layar gitu ya. Cara bikin konten yang menarik gimana, nah itu nanti ada di minggu depan apa ya, ya udah aku taruh di minggu depan deh ya teman-teman ya. Nanti sambil berjalan kita belajarnya japri wawa aja ya gitu. Nanti aku ajarin cara ngedit kontennya ya, untuk bikin konten. Jadi gini, untuk konten itu nanti balik lagi ke target market dan produk yang akan teman-teman tawarin. Pasti di awal itu minimal sebulan ya, kalau mau oke tuh seminggu. Misal teman-teman udah nggak sabar ya, aku mau bikin konten jualan kak, boleh minimal tapi seminggu dulu bikin konten edukasi. Nggak bisa teman-teman langsung bikin konten jualan, apalagi langsung ada gambar produknya di awal lagi gitu ya, orang keburu skip. Jadi boleh seminggu dulu aja biar si algoritma TikToknya itu ngebaca konten yang teman-teman bahas itu apa sih sebenarnya. Jadi buat narik orang yang punya minat yang sama gitu ya, untuk datang ke trafficnya akunnya teman-teman gitu ya. Itu dulu. Jadi seminggu pertama edukasinya yang gampang-gampang aja, kayak yang basic-basic lah ya, yang standar, kayak cara bikin produk digital, cara masukin produk misalnya, edukasi cara cara memulai tips jualan produk digital paling laku misalnya, apalah kayak gitu ya. Pokoknya tips-tips kayak gitu itulah yang nanti akan teman-teman posting seminggu pertama itu kalau target kalian ke reseller. Tapi kalau punya produk yang berbeda sama aku, terus misal teman-teman targetnya lain, udah pasti gitu ya, ya itu menyesuaikan sih. Nanti boleh chat aku aja untuk info ya. Aku mau jual produknya nggak sama kayak kakak nih, aku punya produk sendiri, aku mau jual produk ini, boleh teman-teman silakan sharing ke aku, karena aku tidak akan memaksakan teman-teman untuk menjual produk yang sama kayak aku. Banyak kok yang bimbingan sama aku yang bisa punya penghasilan, mereka jualin apa yang menjadi hobi, minat, dan keahliannya mereka gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Apa nih, ada pertanyaan apa? Bentar. Masuk gambar cover di laptop. Nah, kalau screenshot gambar cover di laptop itu aku kurang tahu teman-teman, karena beda laptop beda tombol gitu ya. Kayaknya ngerapin link dulu apa konten dulu. Sebenarnya gini, kalau boleh teman-teman tanya ke aku lebih prefer untuk teman-teman sambil berjalan aja dua-duanya, jadi dicicil, karena itu yang aku lakukan di awal gitu. Sementara nih udah masuk produk, gak apa-apa masukin dulu aja beberapa gitu ya, sambil nanti teman-teman rapihin sedikit-sedikit. Karena rapin landing page itu waktu kalau kita nggak paham sama sekali dari toolsnya, dari nol banget, itu bingung, beneran bingung teman-teman. Ngeliat menunya aja nih apaan ya, walaupun sebenarnya nggak semua menu kita pakai ya gitu ya. Jadi kalau bisa sambil berjalan aja, cuman kayak dicicil gitu. Nanti lagi ada waktu ya udah rapin lagi landing page-nya. Nanti apalagi bikin konten, tapi harus lebih fokus ke kontennya daripada ke produk dan landing page-nya gitu ya. Di jam sama yang kayak setiap hari apa tuh Kak Hana? Untuk live-nya ya, kalau live teman-teman nggak usah nyamain jam aku, kalian pilih aja jam pastinya teman-teman. Jadi gini, untuk live itu sebacanya aku ya, yang pernah aku coba, teman-teman kalau mau live kalian tentuin 1 jam yang selalu rutin teman-teman bisa. Misalnya aku selalu bisanya di jam 7 pagi, ya udah pilih jam itu. Aku bisa jam 10, ya udah di jam itu gitu ya. Kalau misalnya kalian 2 kali live, berarti yang jam keduanya itu, live keduanya itu boleh jamnya random, nggak apa-apa. Tapi 1 jam pertamanya itu harus teman-teman bikin di jam yang sama terus. Karena algoritma sih, ya lebih ke algoritma gitu. Kak, cara bikin konten menarik tadi udah ya. Nanti kita bahas lagi. Kak, kalau pemula baiknya bikin 1 produk yang bagus atau banyakin produk aja? Kalau untuk produk saran aku gini, teman-teman mau produknya sebanyak-banyaknya apapun, teman-teman harus bikin 1 produk utama, produk yang akan jadi bestseller ya teman-teman. Ditempelin aja tuh inian bestseller kayak gini ya Kak, tapi kan itu belum laku. Ya udah pede aja teman-teman, kan orang juga nggak nanya itu produknya udah laku berapa ya. Taruh aja lambang bestseller di ininya teman-teman, rekomen kah, bestseller kah nih ya.
tempelin aja ke covernya teman-teman supaya itu jadi produk yang akan jadi produk utamanya kalian gitu. Sebenarnya gitu sih ya, tapi balik lagi kalian yang tentuin sendiri produknya gitu teman-teman. Ada lagi yang mau nanya? Kayaknya udah cukup deh hari ini ya. Kalau teman masih mau nanya silakan. Nanti minggu depan kita belajar bikin konten ya, sama bikin produk. Kak, aku mau tanya, Kak. Iya boleh. Kan aku dari tadi bikin versi anak di laptop, Oke. menggambarkan. Terus aku udah save, udah simpan ya, dari download yang covernya sama itunya. Nah, itu kan tersimpan. Di mana dibuka, Kak? Kalau kita kan mau masukkan ke link ID-nya, kan di situ dibuat ambil choose file kan. Di mana kalau ini di laptop nih. Saya bingung di mana diambil. Kan kalau di HP kan di galeri, Iya ya kan? iya. Nah ini di laptop aku bingung. Dari Mungkin tadi masuk udah ke satu jam itu kali, mikir-mikir kemana. masuk ke file downloadnya kakak, cari file yang isi tulisan download deh, folder isinya tulisan download di dalam laptopnya. Oh, yang di apa ya, di downloadnya ya, di Kalau nggak nanti foldernya. kakak screenshot deh tampilan folder di laptopnya, coba gitu. Biasa sih di Nah situ ini sih. aku tidak tahu, aku men-screenshot kan mau dibuat nih covernya itu mau di SS. Kalau di HP kan gampang, SS sudah tersimpan kan. Nah dari tadi saya coba-coba sampai capek melihat di Google gimana, tak ngerti aku. Soalnya kan HP satu, ada laptop, jadi bisa ini yang rekam layar yang kemarin itu kan ada nih rekam layar, jadi aku ikutin. Nah untuk mengambil itu aku bingung. Nah kalau beda, soalnya beda laptop, beda ini yang pencetan gitu, makanya aku nggak bisa jawab. Itulah, ini Lenovo Kak. Jadi aku bingung juga ini. Dari tadi aku muter-muter di sini aja. Mau disimpan ke apa? Ke buat ke linkitnya gitu loh. Iya paling gitu Ambil sih. di Coba mana? coba cek di YouTube deh, atau coba kakak kasih tahu aku tipe tipe laptopnya deh. Coba nanti aku cari tahu, bantuin. Lenovo Kak. Iya Lenovo kan banyak tuh tipenya. Core 3. Coba nanti diinin aja ya, diinfoin ke aku ya, di Japri. Iya, iya Kak, iya oke. Kak, izin Kak. Iya boleh. Kalau untuk Lenovo, kalau ngambil screenshot, kakak Iya. buka file pen juga aja. File apa? Pen, apa Pen. ya? Pen. Nanti kakak paste di situ, terus ubah jadi ke JPG aja Kak. JPG. Tadi kan udah di-download ke PNG. Nggak apa-apa. Kalau- Nggak, maksudnya buat Kan screenshotnya. screenshot kan ya, hasil screenshot nggak bisa, soalnya kalau di laptop simpan ke file nggak, harus dilempar dulu ke apa Microsoft Point atau Microsoft Word. Iya pasti ada Jadi gambarnya caranya. baru bentuk di situ. Oh, Kalau di HP kan screenshot masuk rekam layar langsung otomatis. Kalau di laptop Lenovo galeri. enggak. Galeri nggak ada dia. Iya ini makanya bingung. Iya ya. Katanya masuk ke Nanti aku coba katanya deh. masuk ke Pixel. Nanti aku coba tunjukin, ada kayaknya ada aplikasinya ya Kak Afriansa ya. Biasa aplikasi gambar itu Kapain. Oh, bukan yang gambar gunting itu bukan sih? Nah, itu kan screenshotnya Kak. Nah, Hasil screenshotnya tempel di situ. oh bingung. Ya udah nanti Gimana deh, gambar? Hana coba ya nanti ya. Iya Kak, iya. Bingung. Ada lagi teman-teman yang mau nanya sebelum aku sudahi dulu Zoom kita malam ini? Kan besok teman-teman juga udah mulai sahur nih, biar mau bangun pagi kan gitu, biar nggak kemalaman. Halo, Ya, Kak, saya mau tanya nih, saya kan udah ikut job ini udah lama ya. ya. Ini kebetulan per tadi saya ada orderan 100 Kak, 100 orang yang order. Ya. Cuman kok itu pembayaran dari LinkedIn-nya belum masuk ya, gimana ya? Maksudnya? Jadi ada order, cuman saldonya tidak bertambah di saya gitu.
Oh, coba deh kakak screenshot ke aku produknya yang di bagian ordernya itu kayak gimana munculnya. Ya, Oh, baik, 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 ya baik, baik. aku lihat Oh, dulu yang, ya. Maksudnya iya. uangnya nggak masuk gitu, yang beli itu nggak masuk ininya. Enggak, dia WA saya sih ada pembayaran, cuman dia juga nerima filenya, cuman uangnya nggak masuk gitu. Oh, gitu. Ya udah coba di screenshot dulu ya di bagian itunya, ordernya ya. Oh, oke, oke, oke. Oke. Dari yang 100 ini yang komplain cuma 7 orang yang nggak masuk. Oh, gitu. Yang lain berarti aman. Aman. Oh, yaudah coba kakak dilihat deh salah satu di situ tapi tulisannya sukses komplit semuanya nggak? Yang mereka dapat tuh filenya. Tapi masuk ya kayak Yang orang-orangnya ya? yang 93 masuk, yang 7 sih saya belum lihat kayaknya. Nah, itu yang belum belum saya lihat tuh. Ya udah nanti screenshot dulu aja, nanti aku cek, aku bantu cek lagi ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Ada yang mau ditanya lagi sebelum aku sudahi Zoom malam ini? Nanti rekaman ini aku share besok ya ke teman-teman jadi biar bisa buat belajar lagi. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, aku izin pamit ya teman-teman ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah siapin waktunya untuk gabung di Zoom aku malam hari ini. Sampai ketemu lagi di Zoom minggu depan ya. Masih di jam 8 ya selama bulan puasa ya teman-teman. Oh iya, kalau teman-teman ada yang mau beli Canva, khusus teman-teman yang bimbingan sama aku, harganya jangan CO di link ID aku ya. Aku kasih voucher jadi cuma 12.000. Jadi kalau ada yang mau beli, bisa chat aku, nanyain aja ya. Bye bye teman-teman, selamat malam, selamat istirahat.